Oke, kita masuk ke dalam Bryophyta. Bryophyta merupakan lumut, yakni tumbuhan tingkat rendah yang tidak memiliki pembuluh angkut dan memiliki akar berupa rhizoid. Jadi dia tidak memiliki xilem maupun phloem, kayak gitu. Lanjut. Nah, ciri-cirinya yang pertama, dia berklorofil sehingga dia autotrof atau dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Tidak memiliki pembuluh xilem maupun phloem. Terus tumbuh di tempat lembab pasti. Merupakan tumbuhan talophyta atau belum dapat dikategorikan memiliki akar, batang maupun daun. Jadi dia masih menyerupai. Selanjutnya adalah sebagian lumut tubuhnya berupa talus atau lembaran. Reproduksi seksual dan aseksual. Gametaganiumnya terdiri dari antheridium sama archegonium. Ini nanti ada proses di mana ada peluburan gamet, ada yang menghasilkan spora. Kayak gitu. Lanjut. Nah, ciri-ciri khususnya yang pertama, mempunyai rhizoid berfungsi untuk menempel pada substrat karena dia menyerupai akar, makanya dia dapat menempel pada substrat. Terus memiliki lapisan epidermis yang dilapisi bahan semacam lilin, berfungsi untuk mempertahankan diri dari kekeringan. Jadi kalau kalian lihat lumut daun yang biasa di batu-batu, kalau musim kering, kalau dia nanti warnanya menguning, dia kalau ketika hujan dia akan kembali hijau karena dia sebenarnya mempertahankan dirinya dari kekeringan. Jadi meskipun kering dia tetap berusaha untuk menyimpan cadangan air pada tubuhnya. Nah, lalu ada ruang antar sel yang berfungsi menyimpan karbon dioksida dari atmosfer ke fotosintesis. Nah, tadi kan dia tidak memiliki pembuluh angkut. Bagaimana dia mengambil mineral dan air dari dalam tanah, terus menyebarkan hasil fotosintesnya ke seluruh bagian lumutnya. Nah, ini nanti karena dia tidak memiliki pembuluh, maka dia akan menggunakan cara kapilaritas. Jadi dari tekanan rhizoid atau yang menyerupai akar itu nanti akan membawa air ke atas, terus nanti ada kapilaritas batang, terus ada kapilaritas dari daun atau yang menyerupai daunnya itu. Akhirnya setelah itu ketika fotosintesis, akhirnya hasil fotosintesis itu akan disebarkan ke bagian tubuh yang lain kayak gitu. Nah, nanti bisa melalui ruang antar sel. Jadi ruang antar sel itu nanti bisa dilalui oleh air maupun hasil fotosintesis kayak gitu. Nah, tubuh lumut dibedakan menjadi dua, yaitu ada sporofit dan gametofit. Sporofit berarti menghasilkan spora atau bagian tubuh yang menghasilkan spora. Lalu ada gametofit berarti bagian tubuh penghasil gamet, yaitu gamet jantan atau betina. Nah, oleh karena itu, lumut disebut mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Jadi dia itu ada saatnya dia sporofit, ada saatnya dia gametofit, kayak gitu. Dia pasti kayak gitu, berulang kali. Lanjut, jenis-jenis lumut, klasifikasinya ada 3, yaitu lumut hati, lumut tanduk, sama lumut daun. Yang pertama adalah lumut hati atau Hepaticopsida. Tubuhnya menyerupai lembaran yang berbentuk hati. Jadi lembaran-lembaran di bawah itu nanti bentuknya hati, makanya disebut lumut hati. Gametofitnya membentuk antheridium sama archegonium yang berbentuk seperti payung. Kalau kalian lihat itu ada bagian yang mencuat terus dia kayak payung. Nah, itu bagian gametofitnya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk bagian-bagiannya. Tadi antheridium adalah bagian yang jantan, kalau archegonium berarti bagian yang betina. Antheridium itu bagiannya dia memiliki spora di atasnya. Kalau kalian lihat pasti bentuknya beda. Memang beda. Terus kalau di realnya itu adalah
yang Antheridium dia memiliki spora di atasnya, jadi ada hitam-hitamnya kayak bubuk-bubuk kayak gitu. Terus bagian tangkai Antheridium namanya antheridiophore. Terus bagian yang menyerupai lobus hati itu namanya talus. Nah, talus ini ada rhizoid atau yang menyerupai akar. Nah, selanjutnya kalau yang Archegonium, dia sporanya ada di bawah. Beda sama yang Antheridium ada di atas. Kalau Archegonium ada di bawah, jadi nggak kelihatan. Tangkainya namanya Archegoniophore. Terus ada gema. Gema adalah reproduksi aseksual di mana ketika gema ini tumbuh akan membentuk talus-talus baru. Sedangkan kalau Antheridium sama Archegonium ada peluburan gamet. Ketika sudah terjadi peluburan, membentuk zigot, dan ketika dia jatuh ke tempat yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi lumut baru. Kayak gitu. Lanjut. Nah, ini untuk contohnya, kalau kalian lihat bedanya ada yang sporanya di atas kelihatan hitam-hitam, itu berarti yang jantan atau Antheridium. Sedangkan kalau yang bentuknya yang kecil-kecil ini, jadi lekukannya dalam, ini Archegonium atau yang betina karena sporanya di bawah. Kayak gitu. Lanjut, ini adalah lumut tanduk. Lumut tanduk ini menyerupai lumut hati karena dia mempunyai talus, namun bagian sporofitnya berupa kapsul memanjang menyerupai tanduk. Loh, itu sporofitnya di situ. Loh, mana Mbak kotak sporanya? Nah, kotak sporanya adalah di ujung. Nah, ketika ujung ini matang nanti dia akan pecah dan mengeluarkan spora. Jadi bentuknya memang aneh. Sporanya dia di atas, terus ketika dia pecah akan terbelah menjadi dua, terus keluarlah spora-spora kayak gitu. Lanjut, ini adalah lumut daun atau Bryopsida. Lumut daun juga disebut lumut sejati. Bentuk tubuhnya kecil dengan bagian menyerupai akar atau rhizoid. Yang menyerupai daun namanya mikrofil serta seta atau tangkai dari sporangium. Lumut daun memiliki bagian yang menyerupai daun yang tersusun teratur, kecil, dan berdiri tegak. Nah, ini nanti mikrofilnya yang tersusun teratur, kecil, dan berdiri tegak itu maksudnya mikrofil itu. Jadi daunnya ini kita sebut mikrofil. Kayak gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini bagian-bagiannya ada gametofit sama sporofit. Gametofitnya itu adalah yang mikrofil-mikrofil ini. Jadi satu keseluruhan atau satu deret panjang mikrofil dari atas sampai ke rhizoid itu ada yang jantan, ada yang betina. Nah, yang jantan nanti akan membuahi yang betina. Nah, yang betina itu nanti zigotnya akan tumbuh menjadi bagian sporofit. Makanya yang ada sporofit bisa jadi dia adalah bagian yang betina. Nah, setelah ada bagian sporofit muncul, nah bagian sporofit ini nanti akan mengeluarkan spora. Bagian gametofit tadi ada mikrofil, ada rhizoid atau yang menyerupai akar. Kalau stolon itu berarti penghubung antar mikrofilnya. Kalau yang sporofit atau yang menghasilkan spora, itu ada sporangium yang bulat sama tangkainya seta. Beda sama yang tadi lumut hati, Antheridiophore kayak gitu. Kalau ini namanya seta kalau pada lumut daun. Lanjut. Nah, ini metagenesis lumut daun. Jadi ketika dia spora, dia akan tumbuh kan ke tempat yang sesuai, tumbuh di tempat yang sesuai. Lanjut. Nah, ketika dia sudah menjadi protonema, itu akan terbagi jadi jantan sama betina. Nah, yang jantan akan membuahi yang betina, lalu yang betina nanti terjadi peleburan, terus zigotnya tumbuh di dalam, terus akhirnya zigot itu membentuk sporofit muda. Nah, sporofit muda membentuk sporofit dewasa yang sudah ada sporangiumnya. Nah, nanti ketika sudah matang, sporangiumnya pecah. Tapi bisa jadi kalau kalian menemukan tidak ada satupun yang
ada bagian sporofitnya, bisa jadi usianya lumut daun itu masih muda, jadi dia masih dalam proses gametofit dulu, sporofitnya belum karena dia umurnya masih muda gitu. Tapi ketika dia umurnya sudah matang, pasti akan ada yang sporofitnya, ada yang tidak kayak gitu. Lanjut. Nah, ini kita masuk bagian lichen. Nah, lichen adalah organisme simbiosis antar alga dan jamur yang bersifat saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Nah, jamur pada lumut kerak berfungsi sebagai pelindung dan penyerap air serta mineral. Alga yang hidup di antara miselium jamur berfungsi menyediakan makanan melalui fotosintesis. Jadi saya dulu pernah mengatakan di bab alga, kalau alga itu ada namanya alga udara. Meskipun dia alga udara, dia tetap membutuhkan tempat yang lembab. Namun ketika dia tidak dapat berdiri sendiri, maka dia akan mencoba bersimbiosis dengan jamur, akhirnya membentuk lichen ini. Makanya kalian lebih sering menemukan ini di atas pohon, terus di atas batu-batu yang tinggi kayak gitu. Lanjut. Nah, komposisi lichen. Yang pertama ada homolomer dan heteromer. Homolomer berarti komposisi alga lebih banyak daripada jamur, alganya lebih banyak. Nah, nanti cirinya dengan warna lichen itu lebih atau cenderung kehijauan. Namun kalau heteromer berarti alganya lebih sedikit daripada jamur atau jamurnya jauh lebih banyak. Nanti alga yang atau lichen yang kalian temukan akan lebih cenderung warna putih atau abu-abu. Nah, untuk komponen lichen, kalau komponen fungi atau jamur ada Ascomycetes dan Basidiomycetes disebut mycobion. Kalau komponen alga yang terdiri dari Chlorophyta sama Cyanophyta masuk ke Phycobion. Kayak gitu. Namanya itu lebih ke komponennya, kalau dalam lichen kita sebutnya mycobion dan Phycobion kayak gitu. Terus kalau bentuk lichen nanti kalian bisa menemukan bentuk-bentuk yang beraneka ragam. Ada 4 ini salah satunya. Yang pertama adalah krustos, jika talusnya berbentuk seperti kerak, kulit keras dan melekat erat pada substratnya. Nah, kalau kalian temukan kayak gitu yang nggak bisa diambil, susah, itu berarti dia bentuknya krustos. Kalau ada bagian talusnya seperti daun, lembar-lembaran, berarti dia bentuknya folios. Kalau yang fruktikos berarti ada talus tegak seperti semak atau menggantung seperti jumbai atau pita. Kayak gitu. Jadi dia itu kayak semak tapi dia kayak ada jumbayan-jumbayan. Nah, itu biasanya kalian temukan di daerah yang dataran tinggi kayak gitu. Sedangkan squamulos berarti campuran bentuk kerak dan daun kayak gitu. Jadi nanti kalau kalian pengamatan coba dilihat dia termasuk bentuk yang mana. Nah, struktur lichen, jadi kalau kita lihat, kalau kita amati, lichen itu berarti bagian alganya terhimpit atau tertutupi atas bawahnya oleh hifa jamur. Jadi dia dilindungi oleh hifa jamur. Nah, meskipun dilindungi atas bawah, ternyata alga ini juga diselubungi oleh hifa-hifa. Jadi satu alga diselubungi serangkaian hifa kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada reproduksi lichen. Nah, reproduksi lichen itu ada 2, yaitu vegetatif sama generatif. Yang vegetatif berarti dengan fragmentasi soredium. Soredium berarti sekelompok jalinan hifa yang menyelubungi sel-sel alga. Jadi alganya itu diselubungi oleh hifa. Nah, ketika jadi kan nanti ada saatnya bagian hifa yang atas itu akan pecah. Nah, itu akan membuat soredium yang di bawahnya itu akan keluar, dan ketika soredium terlepas kemudian terbawa angin atau air, maka tumbuh di tempat lain ketika dia sesuai. Nah, selanjutnya ada generatif, di mana reproduksi generatif spora yang dihasilkan oleh Ascorcarp atau Basidiocap sesuai dengan jenis jamurnya. Spora dapat tumbuh menjadi lumut kerak baru jika bertemu dengan jenis alga yang sesuai. Jadi kalau ini spora yang
memang asli dari jamurnya, entah dari Ascocap atau Basidiocap. Nah, itu ketika dia lepas, kalau dia ketemu alga dia akan membentuk lichen, tapi kalau dia tidak bertemu alga, mungkin dia menemukan tempat sesuai tapi dia tidak ada alga, dia tetap akan tumbuh menjadi jamur kayak gitu. Sudah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.